Viral Buya Yahya dengan tegas menjawab pertanyaan ini terkait kasus Aldi yang disiksa. Buya, baru-baru ini banyak kasus salah tangkap oleh polisi yang berakhir pada kisruhnya masyarakat. Bahkan akhirnya banyak cerita yang mengatakan bahwa saat di penjara polisi itu memukuli tahanannya agar mengakui tuduhan kepadanya. Saya jadi penasaran, kalau salah tangkap gitu dan mukulin tersangka untuk mengaku, apakah termasuk dosa? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pernah kejadian antara baginda Nabi dengan Sayyidina Ali. Waktu mau perang Badar, ada dua orang budak mendekat ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali curiga, Nabi waktu lagi sholat ditangkap. Akhirnya, kamu mata-mata dari sana ya? Bukan. Mata-mata dari lawan ya? Mari itu? Bukan. Dipukuli? Iya ya. Mata-mata ya? Iya. Setelah ia dilepas. Awas ya, jangan macam-macam ya. Nabi Muhammad setelah sholat itu kan, suaranya kan setelah sholat, melihat keadaan ini, ya Ali, kamu ini aneh kurang lebihnya. Di saat jujur kau tidak percaya, di saat bohong, di saat jujur kau pukul, di saat bohong kau lepas. Ya, tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Ya baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini viral juga ya video Buya Yahya yang menjawab, bisa dibilang menjawab atas kasus salah tangkap yang disiksa oleh oknum penyidik, oknum polisi ini ya kan. Buya Yahya menjawab dan ini pernah kejadian di zaman-zaman Nabi. Nah, seperti apa video Buya Yahya? Nanti kita tonton bersama-sama dan sambil kita berkomentar bersama-sama. Dan di sini ada juga ya ketua hakim di PK-nya Sakatatal ya sadar ya kan. Ahli menyinggung tentang surga dan neraka. Jadi ketua hakim di PK-nya Sakatatal ini sadar akan adanya hisab setelah kematian. Seperti apa videonya? Langsung saja kita simak. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan ini dia videonya. Viral Buya Yahya dengan tegas menjawab pertanyaan ini terkait kasus Aldi yang disiksa. Kita dengar ya guys. Buya, baru-baru ini banyak kasus salah tangkap oleh polisi yang berakhir pada kisruhnya masyarakat. Bahkan akhirnya banyak cerita yang mengatakan bahwa saat di penjara polisi itu memukuli tahanannya agar mengakui tuduhan kepadanya. Saya jadi penasaran, kalau salah tangkap gitu dan mukulin tersangka untuk mengaku, apakah termasuk dosa? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pernah kejadian antara baginda Nabi dengan Sayyidina Ali. Waktu mau perang Badar, ada dua orang budak mendekat ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali curiga, Nabi waktu lagi sholat ditangkap. Akhirnya, kamu mata-mata dari sana ya? Bukan. Mata-mata dari lawan ya? Mari itu? Bukan. Dipukuli? Iya ya. Mata-mata ya? Iya. Setelah ia dilepas. Awas ya, jangan macam-macam ya. Nabi Muhammad setelah sholat itu kan, suaranya kan setelah sholat, melihat keadaan ini, ya Ali, kamu ini aneh kurang lebihnya. Di saat jujur kau tidak percaya, di saat bohong, di saat jujur kau pukul, di saat bohong kau lepas. Ya. Jadi waktu pertama jujur, memang bukan. Hanya gara-gara dipukuli mengatakan, iya. Ini kan kejadian ini. Makanya kalau polisi hebat nggak perlu memukul. Ada detektif atau bagaimana. Kalau dipukuli nanti malah salah menghukum. Orang kan dipukuli sakit. Ngaku. Iya, ngakunya bukan karena mengakukan. Berarti belum tepat sasaran. Itu bukan, mohon maaf, ini mungkin barangkali bukan polisi yang terdidik. Iya, bukan polisi yang terdidik. Mungkin kalau cerdas duduk saja beberapa menit saya lihat gelagatnya, mimik mukanya dan wajahnya, dan jauh dengan siapa, di mana dan sebagainya. Alibi-alibi yang dibuat bisa saja dibongkar dengan kecerdasan seorang detektif. Mau dipukuli ya seorang sakit, apalagi sudah sakit pinggang, dipukul pinggang, balik nyuri enggak? Iya. Masuk akal. Nah, ini nggak bisa ya, mohon maaf. Kalau ada kepolisian semacam itu ya kami himbau kepolisian harus, Anda pengaman. Tentu kami yakin di dunia kepolisian nggak ada seperti itu. Itu hanya oknum saja yang buru-buru ya pengen dikejar sama komandannya. Cepat tangkap tuh, beresin. Nggak dapat lagi. Ini hajar. Masuk akal. Dan harus
dilacak dulu, dicek dulu kejadiannya dan sebagainya. Karena dengan kecerdasannya akan ketemu rentetannya juga nanti. Ditangkap oke, menahan, tapi menghajar jangan. Ditahan untuk ditanya. Ya. Tapi untuk menghukum ya bisa. Ya kalau dihukum nanti semuanya ngaku. Mencuri ngaku melakukan karena dipukul. Insya Allah tidak. Kalaupun ada, husnudon kami itu adalah oknum polisi. Kalau di kepolisian yang benar nggak mungkin kan dengan keahlian mereka. Oh, saya membaca bukunya seorang intel itu cerdas banget. Membaca orang itu masa pakai pakai sandal jenggel kok hamil, nggak masuk akal. Langsung nangkap pasti ada sesuatu di perutnya. Betul, bawa sabu-sabu. Kalau perut hamil ya jangan pakai jenggel dong. Jadi menangkap, jadi duduk di bandara itu intel-intel tuh paham, cerdas mereka, ada ilmunya. Nih curigai. Nah itu dengan ilmunya baru nanti ditanya, kiri bukan dipukuli. Kalau memukul itu barangkali memang dia tidak punya ilmunya. Ya. Tutup poin saja, jeder ngaku dapat laporan nanti. Hai pangkat misalnya. Nggak boleh begitu ya, wahai para polisi. Kami yakin kepolisian nggak ada seperti itu. Penghajaran itu nggak ada. Ada, tapi dengan cara yang sesuai dengan prosedur insya Allah. Kalau ada oknum ya jangan disalahkan lembaganya dong, oknum itu saja. Kuasa pemohon dan kuasa dan termohon ya sudah cukup semua. Setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan? Sudah ya, sudah selesai berarti kita ya. Ya, sebelum ahli meninggalkan ruang sidang. Terima kasih untuk keterangannya ahli ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli sebenarnya lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Ya, jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Dan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafahnya. Terima kasih. Ya, tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Wah. Luar biasa. Semoga hakim ya bijaksana ya dalam mengambil keputusan ya guys. Wah, luar biasa. Inilah hakim yang kita cari, dan semoga ketua hakim yang cantik rupa ya kan, insya Allah ya kan, beriman juga ya kan, pakai hijab ya. Semoga bersikap adil dalam mengambil keputusan dalam PK-nya Zakat Tatal ini ya kan guys. Jadi di kata-kata penutup ketua hakim ya kan, bebas kalian siapapun ya kan, kalian sesuka hati melakukan apa saja, tapi kita harus ingat ya, ada hisab yang harus dipertanggungjawabkan setelah kematian. Nah, luar biasa ya guys. Nah, jadi wow, dari ceramahnya Buya Yahya ya kan, yang menerangkan tentang salah tangkap ya kan, ternyata sudah ada di zaman Nabi juga ya kan. Tapi benar juga ya, ketika orang jujur malah dilepas, kata Buya Yahya ya kan, kata Nabi lah ya kan. Ketika orang berbohong, maksudnya ketika orang jujur dipukulin, ketika orang berbohong dilepas, kan aneh ya kan. Aduh, oke lah guys ya. Jadi semoga saja di PK Zakat Tatal ini Zakat Tatal mendapatkan keadilan, karena jujur menurut aku juga ya guys, pribadi Zakat Tatal ini tidak bersalah. Nah, gimana kalau menurut kalian guys? Coba berkomentar di bawah. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja dah video untuk kali ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.